Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Hamzah Lautos, dan juga Ustadz Isa Al-Kaf. Di sini juga ada Ustadz Hasan Zajali dari Citayam, dan Ondi Saputra, juga Anis Mualim. Kita akan mengangkat tema bahwa sekarang ada upaya mengadu domba antar ulama. Ada apa ini? Bagaimana upaya kita supaya ini jangan sampai terjadi? Ya nanti akan dibahas oleh Ustadz Husin Alatas dan Ustadz Hamzah Alatas, dan sebagai pengantar Ustadz Isa. Baik, kita mulai dulu dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari upaya untuk diadu domba oleh pihak lain. Sebagai pengantar, Setisa bisa disampaikan. Terima kasih banyak Om Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husin, Ustadz Hamzah, Om Krisna, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Ustadz Hasan juga di sini, Masya Allah, Ondi dan juga Anis Mualim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir ini, di menjelang tahun politik, ikhwan akhwat, wallahu alam apa penyebabnya, tapi kalau kita tengok di media-media, khususnya media sosial, terjadi seolah-olah perbenturan antar ulama dan ulama. Ulama A versus ulama B. Ulama A berpendapat, kemudian muncul lagi ulama B menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan ulama yang tadi. Atau bahkan seolah-olah sekarang itu terjadi pengadu domba antar kiai dan habaib. Insyaallah. Seolah digambarkan juga kerap kali mereka ini berebut panggung, berebut umat, dan lain sebagainya, sesuatu yang membuat kita, hati umat Islam ini bersedih melihat perselisihan di antara ulama. Wallahu alam, apakah ini benar-benar terjadi di antara mereka? Lantas bagaimanakah ajaran Islam ketika kita menjumpai perbedaan pendapat di antara orang-orang yang berilmu di antara kita? Lantas bagaimana kita sebagai umat Islam menghadapi perbedaan pendapat di antara ulama? Insyaallah akan kita kaji, akan kita pelajari bersama Ustadz Husin bin Hamid Alatos dan Ustadz Hamzah bin Atas Alatos. Sebagai umat Islam, bagaimana baiknya menghadapi perbedaan? Nah, barangkali seperti itu, Ustaz. Tafadhal Ustaz Husin bin Hamid Alatos untuk penjelasannya. Jazakumullah khairan jaza. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala nabiyyika Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, begitu pula yang setia menemani kita, Ustaz Muhammad Krisna kita, bin Muhammad Ishaq, ada Abdul Hasan Asy-Syadili, Ondi, Anis Mualim, seluruh kerabat kerja, seluruh keluarga besar Radio Silaturahmi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kesehatan, keafiatan. Juga Allah anugerahkan kita tuma'ninatan nafsi, ketentraman jiwa. Dengan kita bernaung, bersandar dan berpegang kepadanya. Allah menunjukkan jalan kita untuk mengenalnya, beriman kepadanya, juga berserah diri kepadanya yang merupakan jalan keselamatan buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan selawat yang sebesar-besarnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua ini, menyampaikan risalah Allah kepada kita semua. Begitu pula kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semua orang-orang yang beriman yang telah mendahului kita dalam keimanan. Kita semua diajarkan Allah dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman itu pasti bersaudara. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang memiliki rasa persaudaraan yang benar-benar kental, erat, dan ikatan persaudaraannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalinan persaudaraan dan kecintaan ini yang disatukan dalam iman tidak mungkin akan terlaksana kecuali keimanan yang benar-benar murni, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah tujuan hidupnya. Dari Allah dia mengambil juga petunjuk dan pedoman hidupnya. Kepadanya dia kembali dalam berbagai macam urusan. Dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan ini merupakan manifestasi dari suratul Ikhlas yang Allah perintahkan Rasulnya untuk mengumumkan di tengah-tengah sahabat, di tengah-tengah umatnya. Qul, ini perintah Allah kepada Rasul. Walaupun Rasulullah telah kembali ke sisi Allah, tapi perintah ini tetap terus berlangsung hingga kini dan seterusnya, hingga berakhirnya kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Pengumuman yang datang dari Rasul. Katakanlah, huwallahu ahad, dialah Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang menjadi pencipta seluruh alam raya dan isinya. Dia juga sang penguasa, dia pula sang pemerintah yang telah menurunkan aturan-aturan kebijaksanaannya dalam mengatur kehidupan kita semua. Maka atas dasar ini, kepadanya kita kembali dalam segala sesuatu. Lalu Allah tegaskan, Allahus Samad, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat kembali hambanya dalam seluruh urusan hidupnya. Pada saat dia butuh, datang kepada Allah. Pada saat dia takut, dia berlindung kepada Allah. Dalam hidupnya dia hanya akan memilih jalan hidup, petunjuk yang diajarkan Allah. Itulah yang sesuai dengan kehidupan kita karena dia yang maha tahu apa yang baik, apa yang buruk bagi kita semuanya. Mana mungkin ilmu Allah akan dapat dibandingkan dengan pengetahuan manusia. Jadi Allahus Samad menekankan hal ini. Nah, persatuan kita apabila bersatu dalam keimanan semacam ini, apalagi yang akan memecah belah kita. Syaitan tidak akan memiliki celah, lubang untuk masuk, mengadu domba dan memecah belah di antara kita. Suku boleh berbeda-beda,
bangsa juga bermacam-macam, warna kulit tidak sama, begitu pula bahasa, tapi iman menyatukan di antara kita. Iman yang benar-benar murni, beriman kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, dan kita sama-sama bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan kita yang Maha Esa tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan dia tidak memiliki tandingan, tara atau sekutu. Tidak ada sesuatu yang menyerupai dengan dirinya. Ini merupakan prinsip keimanan yang jelas. Dan Allah perintahkan nabinya dan kita semua untuk mengumumkannya di tengah-tengah umat manusia. Kalau ini yang menjadi pegangan kita, maka tidak akan sama sekali membahayakan kita, merugikan kita, memecah belah kita, baik kita warga yang tumbuh sebagai apa? Sebagai orang-orang yang mendapatkan pendidikan dari ulama-ulama NU, atau mendapatkan pendidikan dari ulama Muhammadiyah, atau persisnya. Selagi kita semua dibawa menuju Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan hati yang bersih, maka keridhaan Allah yang paling utama, bukan keridhaan kita. Walaupun kita menjadi bawahan, asal keridhaan Allah Subhanahu wa taala tercapai, tidak penting bagi kita. Bukan kita masing-masing berlomba untuk berada di barisan paling depan. Walaupun dengan mengorbankan keridhaan Allah. Ini pertanda bahwasannya hati kita tidak terdapat keimanan. Oleh karena itu dengan tegas Allah Subhanahu wa taala di saat mengumumkan melalui Rasulnya Qul huwallahu ahad, maka dalam Qul huwallahu ahad di sini, dalam perintah ini terdapat dua makna. Pertama, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama berpegang kepada apa? Kalimat tauhid. Apapun latar belakang kita, apapun suku bangsa kita, ataupun apapun organisasi kita. Yang kedua, tauhid kalimat. Menyatukan kalimat kita. Kalau kita mengaku bertauhid kepada Allah, tapi kita berpecah belah, bergolong-golongan, maka sikap kita mendustakan apa yang kita ucapkan. Karena dua hal ini tidak dapat dipisahkan sama sekali. Tidak dapat dipisahkan sama sekali. Buktinya apa? Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dan Allah nyatakan mereka yang berpecah belah bukan pengikut Rasul. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sedikit pun kamu bukan dari mereka dan mereka bukan pengikut kamu. Juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan misi yang Allah perintahkan kepada para nabinya sebagaimana dalam surat Asy-Syura. Allah tegaskan, an aqimuddin wala tatafarraqu fih. Tegakkan agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Kabura al musyrikin ma tad'uhum ilaih. Amat sulit, bahkan mustahil bagi orang musyrik untuk menyambut seruan Allah. Jadi sebenarnya yang berpecah belah, yang bermusuh-musuhan, perlu dipertanyakan mengenai keimanan mereka. Sedangkan orang yang beriman, dimanapun mereka berada, jangankan satu bangsa, satu negara. Walaupun berbeda-beda bangsa, berbeda-beda warna kulit dan bahasa, kita bisa bersaudara. Bersatu bersama saudara kita di Afghanistan, di Tanzania, di Uganda, bersama orang yang beriman. Tapi walaupun kita satu bangsa, satu suku, bahkan satu keluarga, kalau tidak bersatu dalam iman, dengan mudah kita akan dipecah belah. Jadi fenomena yang kita jumpai pada akhir-akhir ini melalui media sosial, bagaimana jejak digital ustadz, ulama-ulama, kiai, habaib di masa yang lampau pada saat dia dalam keadaan lengah, dalam keadaan tidak sadar, mengucapkan pernyataan-pernyataan yang tidak patut. Semua terekam.
Lalu untuk menimbulkan pertentangan dan perselisihan, ya, melalui jejak digital tersebut, pernyataan-pernyataan sebagian ulama, kiai, ustadz atau habaib yang tidak luput dari kesalahan ditayangkan kembali, apalagi dalam suasana pilpres yang akan datang. Tujuannya untuk membuat suara umat tidak bulat dan bersatu. Nah, mereka yang berpecah belah di bawah sebetulnya tahu masalah ini. Tapi karena mereka lebih mengedepankan kepentingan mereka, kedudukan dan dunia yang ditawarkan pada mereka, walaupun hati kecil mereka tahu, tapi tetap mereka melakukan upaya-upaya dan perbuatan seperti itu. Mau dipecah belah, mau diadu domba. Kalau mereka tidak tahu, karena kebodohan dapat dimaklumi. Tapi mereka semua tahu bahwa bangsa ini tidak akan mungkin tegak. Kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan tegak kecuali kalau umat bersatu di jalan Allah. Padahal mayoritas penduduk kita beragama Islam. Dan upaya-upaya pecah belah ini bukan baru. Setelah Nabi mempersaudarakan kaum Ansor di Madinah, orang-orang Yahudi yang menyaksikan kerukunan kaum muslimin yang tadinya perang. Dan peperangan mereka menguntungkan bankir-bankir Yahudi. Karena begitu mereka perang butuh biaya, mereka datang meminjam kemana? Meminjam kepada bankir-bankir Yahudi pada saat itu. Kemudian mereka butuh senjata, uang yang mereka gunakan, ya, yang mereka pinjam, mereka gunakan untuk membeli senjata. Yang memiliki pabrik senjata adalah orang-orang Yahudi yang berspesialis. Oleh karena itu, untuk melariskan dagangan mereka, mereka harus mengobarkan peperangan. Hingga Allah menyebutkan, kullama auqadu naron lil harbi atfa'ah Allah. Tiap kali mereka menyalakan peperangan, Allah padamkan kembali. Nah, peperangan ini dan perpecahan menguntungkan orang-orang Yahudi. Datang Nabi kita Muhammad SAW mempersaudarakan mereka, menghapuskan permusuhan dendam jahiliyah, disatukan dalam iman. Yang dari Madinah dikatakan, yang dari Madinah yang berbeda tadinya Aus dan Khazraj, yang masing-masing dihapuskan, digantikan menjadi Ansarul Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang dari Mekah, mereka diberikan nama Muhajirin, bukan lagi dengan suku-suku mereka. Nah, apa yang terjadi ini merugikan kepentingan-kepentingan Yahudi pada saat tersebut. Usaha mereka langsung susut, ya. Perdagangan mereka surut, maka mereka berupaya untuk kembali mengobarkan peperangan di antara kaum Ansor demi kepentingan mereka. Nah, yang terjadi pada saat ini walaupun pelakunya berbeda, tapi sebetulnya apa? Sebetulnya apa? Keadaannya sama. Keadaannya sama, ini merupakan cetak ulang dari klise yang lama. Dan kita tahu bahwa VOC mampu bertahan lama di negeri kita karena siasat pecah belahnya. Siasat pecah belah. Kalau dalam bahasa Arabnya farik tasud, dalam bahasa Belandanya apa? Kita lihat ya, bagaimana itu kata-kata dari mulai kecil kita kenal. Itu merupakan apa? Siasat Belanda untuk bisa bertahan lama di negeri kita dengan mengadu domba. Dan kita lihat pada masa-masa kerajaan Islam, ketika naik seorang raja, pangeran, putra mahkota menggantikan sang ayah yang tidak sama sekali berpihak ke Belanda, Belanda berusaha mengangkat anak-anak yang lain, memberikan dukungan untuk menggulingkan kekuasaan saudaranya. Kemudian yang naik karena bergantung pada Belanda, maka berpihak kepada Belanda. Begitu juga berdirinya, lahirnya negara-negara Arab seperti Emirat Arab, Saudi Arabia, tidak lepas dari apa? Dari dukungan Inggris, dukungan Amerikanya. Di mana kelangsungan mereka bergantung penuh kepada Amerika maupun negara-negara Barat yang dibalik mereka adalah Zionis. Oleh karena itu mereka tidak akan pernah sama sekali apa? Menentang negara Barat maupun Amerika. Mereka rela mengorbankan bangsa mereka, agama mereka, asal kedudukan mereka tetap langgang dan langsung. Jadi apa yang berlangsung di negeri kita pada saat ini sebetulnya hanya merupakan cetak ulang dari klise yang lama. Cuma pelaku-pelakunya berbeda. Kalau dulu Belanda yang menjadi pelaku bersama antek-antek Belanda, sekarang yang menjadi pelaku bahkan orang-orang Islam, bahkan ulama-ulamanya yang membiarkan umat berpecah belah, ya, berselisih, ya.
Padahal Allah telah mengingatkan mereka dalam Al-Quran. Yang aneh Ustaz Hamzah, Ustaz Isa, ketika kita mengajak orang untuk bersatu di jalan Allah dalam Islam yang satu, sebagian orang nyeletuk. Ustaz dan ulama yang mengajak ke arah persatuan itu orang-orang Syiah. Yang mengajak ke arah persatuan orang-orang Syiah. Lalu kemana perginya firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemana perginya wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum adzabun azim. Kita bertanya, ini ayat Quran, ayat-ayatnya orang Syiah, apa ayat-ayat Quran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka saya katakan bahwa ulama-ulama yang mengeluarkan pernyataan semacam ini yang menghalang-halangi persatuan umat adalah musuh-musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh kaum muslimin, dan musuh bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Karena mereka kelihatannya menjalankan kepentingan-kepentingan dan pesan-pesan dari kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan dunia mereka. Lalu mereka membaca firman Allah sebagai alasan. Itu firman Allah pada surat Hud. Itu ayat 118. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah kehendaki, Allah dapat menjadikan manusia semuanya menjadi satu umat yang tidak berbeda, yang tidak berselisih, semua beriman kepada Allah. Wa la yazaluna mukhtalifin, dan terus mereka akan tetap berselisih. Mereka menganggap berselisih ini merupakan kehendak Allah. Mereka tidak memahami maksud ayat ini. Maksud ayat ini, kalau Allah kehendaki dengan kun fayakun, Allah bisa menjadikan manusia seperti malaikat, semua taat pada Allah. Tapi kalau Allah turun tangan, menyatukan manusia dengan kehendaknya, berarti tidak lagi ada ujian dan cobaan bagi mereka. Surga ditutup, neraka dipadamkan. Betul tidak? Dan tidak perlu ada hisab di hari kemudian nanti. Jadi Allah menerangkan kejadian perselisihan di antara umat yang berlangsung ini apa? Karena hati manusia yang berbeda-beda. Ada yang beriman, disatukan dalam iman. Ada yang menjadikan syaitan sebagai sembahannya dan hawa nafsunya. Jadi wala yazaluna mukhtalifin. Lalu Allah sebutkan illa marrahima rabbu. Kecuali yang masuk ke dalam rahmat Tuhanmu. Artinya beriman kepada Allah, mengikuti petunjuknya, maka mereka akan bersatu di jalan Allah. Adapun yang tidak masuk ke dalam rahmat Allah, maka mereka tidak termasuk dari orang yang beriman. Artinya mau dapat rahmat Allah ya bersatu lah. Ya. Contohnya Nabi Yusuf bilang apa? Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak kuasa untuk mensucikan diriku. Karena hawa nafsu ini selalu apa? Mengajak ke arah perbuatan yang buruk. Kecuali dengan rahmat Tuhanku. Artinya dengan mengikuti petunjuk Allah, dia menerima rahmat Allah, mendapatkan bimbingan dan petunjuknya. Tapi kalau dia meninggalkan Allah, berhadapan dengan nafsu dan syaitan, tidak mungkin mampu mengalahkan syaitan maupun mengendalikan nafsunya. Syaitan di tempat gelap, kita di tempat terang. Dia bisa masuk ke dalam hati kita tanpa kita sadari. Tapi jalannya hanya dengan kita kembali kepada Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nur, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki wallahu samiun alim. Kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya atas kalian yang turun tangan membimbing, membantu kalian, tidak mungkin seorang pun dari kalian mampu untuk mensucikan diri di hadapan godaan dan bujuk rayu syaitan. Tapi Allah yang mensucikan siapa yang dikehendaki, Allah membantunya, membimbingnya, memberikan naungan kepadanya. Lalu setelah itu Allah berfirman, walidzalika khalaqahum. Ini bukan maksudnya. Dan untuk perpecahan, pertentangan, perselisihan Allah ciptakan mereka, bukan itu. Dzalika menunjukkan kepada kehendak Allah yang menjadikan manusia sebagai khalifah, memberikan mereka pilihan dan kehendak. Maka dengan sendirinya ada yang beriman, ada yang kafir. Betul tak? Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak untuk menciptakan manusia dengan memberikan mereka kehendak dan pilihan dan memberikan mereka akal sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi walidzalika khalaqahum bukan berarti Allah ciptakan mereka dengan kehendaknya Allah jadikan mereka semuanya berselisih, berpecah belah, bukan begitu. Nah setelah itu
Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu bahwa aku akan memenuhi surga, ya. Surga, ya. Aku akan memenuhi api neraka jahanam dari jin dan manusia semuanya. Orang di saat membaca ayat ini apa? Beranggapan apa? Wah, kalau gitu kita nggak punya pilihan dong. Allah sudah menyempurnakan kalimatnya bahwa Allah akan memenuhi api neraka jahanam dari jin dan manusia. Dia lupa bahwa maksud ayat ini bukan semua manusia yang beriman dan tidak beriman, bukan itu. Buktinya firman Allah dalam suratul Araf. Faman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Siapa yang ikut kamu wahai syaitan, aku akan penuhi, ya, api neraka jahanam dari kalian semuanya. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Alif lam di sini, ya, bukan menunjukkan apa? Bukan menunjukkan semua jin dan semua manusia. Alif lam menunjukkan kepada apa yang Allah terangkan, yaitu orang-orang yang ingkar dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alif lamnya dhihniyah, bukan jinsiyah. Karena kalau jinsiyah apa? Semua yang beriman tidak beriman. Tapi alif lam di sini menunjukkan kepada apa yang Allah sudah terangkan. Maksudnya siapa saja yang mengikuti syaitan ingkar kepada Allah, Allah akan penuhi api neraka tanpa pandang bulu. Mau dia seorang dari kalangan katakan doktor, profesor, oligarki atau apapun juga, jin dan manusia yang ingkar kepada Allah mengikuti syaitan, Allah akan kumpulkan bersama syaitan. Seperti firman Allah apa? Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu adu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan ini musuh kalian, jadikan musuh, jangan jadikan kawan. Karena syaitan ingin mengajak kalian untuk ikut dalam partainya, masuk ke dalam api neraka sa'ir. Makanya hizbnya hizbus sa'ir. Hizbunya apa? Hizbus sa'ir, partai sa'ir. Artinya partai api neraka sa'ir. Jadi ayat ini, walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Alif lam pada jin maupun manusia di sini bukan alif lam jinsiyah yang mencakup seluruh jin dan manusia, tapi alif lamnya adalah dhihniyah, menerangkan kepada jin dan manusia yang ingkar kepada Allah, yang mengabdi kepada syaitan. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, ya, pertentangan perselisihan yang diakibatkan oleh kefanatikan terhadap kelompok dan golongan, ini merupakan bahagian dari tipu daya syaitan. Akhirnya mirip dengan orang-orang jahiliyah, ya. Di saat mereka mengambil tindakan yang salah, mereka bilang apa? Ukfur wala taghtalib. Mendingan kamu kafir daripada kalah. Kalau annar walal ar, enggak apa-apa masuk neraka. Yang penting tidak menanggung malu. Bayangkan coba. Nah, banyak ini kita jumpai, ya, di kalangan-kalangan ormas-ormas Islam, kelompok-kelompok Islam. Walaupun tahu salah, dia nggak mengakui kesalahannya. Karena apa? Karena tidak mau kalah. Padahal kalau dia mengalah, mengakui kebenaran, dia akan mulia di dunia, mulia di hari akhirat nanti. Karena kemuliaan bukan seorang mengeluarkan pendapat yang benar, tapi yang mulia yang mengikuti kebenaran. Karena banyak orang memberikan pendapat yang benar, tapi nggak mengikuti yang benar. Tapi orang yang dihargai Allah, yang bisa menerima kebenaran walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya. Ini merupakan orang-orang yang amat dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada seorang ulama besar ketika dia memberikan fatwa kepada muridnya, si murid mengoreksi, mengingatkan gurunya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Si guru berdiam, lalu si guru mengatakan, asabta, kamu benar, wa akhtat, dan saya salah. La an akuna dhailan lil haqqi ahabbu ilayya min an akuna ra'san lil batil. Saya lebih suka jadi buntut kebenaran daripada menjadi imam dan kepala kebatilan. Ini kan indah luar biasa. Nah, kita harapkan betul-betul masyarakat Islam, ya, ya, baik dari kalangan yang dibesarkan di tengah-tengah masyarakat NU-nya, Muhammadiyahnya, Persisnya, begitu juga orang-orang dari kalangan habaibnya, jangan lupa bahwa kita semua sedang menjalani ujian Allah.
Allah menguji kita, kehendak kita, pilihan kita. Kalau kita memilih dan menghendaki apa yang Allah ridhai, Allah akan masukkan kita ke dalam rahmat-Nya. Tapi kalau kita membelakangi kehendak Allah karena mengikuti hawa nafsu kita, maka tanggung jawab kita besar di hadapan Allah. Kita saksikan sejarah berdirinya NU. Berdirinya NU merupakan tujuan yang amat indah dan mulia. Ulama-ulama NU bersatu ya, mendirikan Nahdlatul Ulama, kebangkitan sebagai protes terhadap kebijakan Raja Saudi Abdul Aziz bin Saud pada saat itu yang ingin membongkar kuburan Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya berdirinya NU, walaupun pada saat itu tujuannya untuk memprotes kebijakan dari Malik Abdul Aziz ya, dan mengirimkan delegasi ke sana. Setelah itu menjadi kebangkitan ulama. Bahkan mereka berpartisipasi dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Begitu juga Muhammadiyah dengan Kiai Ahmad Dahlan. Orang yang berjuang untuk melakukan pembersihan, berbagai macam hal-hal yang tidak sejalan dengan kebenaran Islam, tapi dengan cara yang baik dan bijak. Kiai Hashim Asy'ari bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ada persoalan apa-apa. Mereka semua berjalan menuju Allah. Seharusnya yang di bawah juga mencontoh mereka. Tapi sayang, hampir dikatakan para tokoh-tokoh NU saat ini sudah tidak lagi mengikuti Kiai Hashim Asy'ari, walaupun masih menggunakan apa? Nama Kiai Hashim Asy'ari, tapi kebanyakannya tidak sama sekali mengikuti pesan-pesan dan pelajaran beliau. Silahkan baca tulisan beliau yang mengajak orang kembali kepada kitab Allah, bertakwa kepadanya, hidup dalam keadaan bersih, dan tidak menyerupai para penjajah. Tidak menyerupai para penjajah, untuk membedakan betul-betul kepribadian orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Tapi yang terjadi sekarang, tokoh-tokoh yang berada pada apa? Pada level kepemimpinan sudah lupa kepada pesan-pesan Kiai Hashim Asy'ari. Kepada tokoh-tokoh pendiri NU. Malah yang disesalkan, mereka mengatasnamakan NU padahal mereka bukan lagi orang-orang yang sama dengan para pendahulunya. Nah, kita berharap mudah-mudahan masyarakat NU sadar bahwa selama ini sebahagian dari tokoh mereka menggiring mereka untuk mengabdi dan mengikuti syaitan, bukan lagi mengikuti Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, atau mengikuti para sesepuh mereka seperti Kiai Hashim Asy'ari dan rekan-rekannya. Begitu juga kita berharap dari kalangan Muhammadiyah juga jangan terbawa oleh kesombongan, keangkuhan, ya, lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Nah, kita harapkan mudah-mudahan masyarakat Muhammadiyah di bawah, masyarakat NU juga di bawah bisa memiliki betul-betul kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kecintaan di jalan Allah dan di jalan Rasulnya. Jangan sekali-kali kita mau dipecah belah, diadu domba. Kalau ada yang salah dari kita, kritik, tegur dengan cara yang baik. Sedangkan yang benar, mari bersama-sama kita dukung. Mau dari Muhammadiyah, mau dari NU, mau dari Persis, mau dari manapun juga, selagi benar, mari kita dukung. Tapi yang salah dari manapun juga, walaupun dari kelompok kita wajib punya keberanian untuk mengkritik dan mengingkarinya. Ini baru namanya persatuan dalam Islam, kecintaan dalam iman, yang akan mengarahkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi telah kita dengar bagaimana paparan dari guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tentang pentingnya kita memahami situasi yang terjadi saat ini tatkala kaum muslimin hendak diadu domba di antara golongan-golongan dan kelompok-kelompok. Tadi sudah diingatkan bagaimana intinya adalah kita harus merujuk kepada kitab Allah, kembali kepada kitab Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di media sosial, setiap kelompok masing-masing mengecam kelompok yang lain. Setiap kelompok fanatik dengan kelompoknya, kemudian tidak dikembalikan kepada kitab Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwasanya kita ini bersaudara. Kaum mukminin semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha
la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya kaum mukminin ini semuanya bersaudara. Ya, fa aslihu baina akhwaikum. Maka persaudarakanlah di antara perdamaikanlah di antara saudara-saudara kalian apabila terjadi perselisihan. Bukan malah kita terpancing oleh isu-isu, terpancing oleh berbagai lontaran-lontaran kalimat-kalimat yang buruk, sehingga makin berkobar perselisihan, dan ini akan sangat berbahaya bagi persatuan kaum mukminin. Dan hendaknya ya, masing-masing kelompok itu berlaku al-insaf, berlaku adil. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku adil, berlaku fair, berlaku artinya mau menegakkan kebenaran, walaupun itu ya, akan menyangkut keluarganya sendiri, kelompoknya sendiri. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Jadilah kalian penegak keadilan yang selalu dan jadilah kalian sebagai saksi karena Allah Subhanahu wa taala, saksi atas keadilan tersebut. Walau ala anfusikum, walaupun ketika melakukan kesaksian yang benar, ketika melakukan keadilan, menegakkan keadilan, itu akan menimpa, akan merugikan diri kalian sendiri atau kedua orang tua kalian atau kerabat kalian. Nah, sekarang ya, sering ini ya, karena asabiyah kelompok, karena asabiyah golongan, sehingga terjadi perpecahan. Ketika ada kesalahan di kelompoknya masing-masing, ya, sama sekali tidak diperhatikan. Akan tetapi ketika ada kesalahan dari kelompok yang lain, itu yang dipermasalahkan. Ya. Padahal ya, kita hendaknya saling tawasi bil haq dan juga tawasi bis sabr di antara saudara kita kaum mukminin. Justru tadi yang sudah diterangkan tadi, bagaimana terjadinya upaya-upaya dari orang-orang Yahudi di Madinah dulu, yaitu dengan ingin mengobarkan kembali permusuhan antara Aus dan Khazraj. Caranya seperti apa? Ya, sekarang juga ini terulang seperti itu. Itu caranya dia panggil anak-anak kecil, diajarkan syair-syair yang biasa dilontarkan oleh kaum Aus untuk mengecam kaum Khazraj. Begitu juga syair-syairnya kaum Khazraj yang biasa dilontarkan untuk mengecam kaum Aus. Nah, anak-anak ini ya dibujuk dan disuruh menampilkan saling itu berlomba syair di pasar, di tempat keramaian. Nah, ketika mendengar ini, orang-orang tua yang dulu sering merasa tersakiti dengan mendengar ya, syair-syair yang mengecam mereka, ya, akhirnya bangkit kemarahan mereka. Akhirnya yang tadinya asalnya anak-anak seperti itu, yang disengaja diperintahkan oleh orang-orang Yahudi yang memang mereka tidak suka terjadinya persatuan antara Aus dan Khazraj yang sudah dipersatukan oleh Rasulullah SAW, dipersatukan oleh Allah dalam persaudaraan keimanan. Mereka ingin kobarkan lagi perpecahan di antara mereka dengan membuka luka lama seperti itu. Nah, sekarang juga di media sosial yang dicari kesalahan-kesalahan dari setiap kelompok ya, yang dulu melakukan kesalahan ditayangkan kembali, sehingga ini akan menambah perpecahan. Nah, ini di zaman Rasul ketika masing-masing kemudian tersulut kemarahannya, ya, kemudian ingin berperang lagi antara Aus dan Khazraj. Mereka berjanji untuk bertemu di lapangan. Rasulullah mendengar ini, langsung Rasulullah pergi ke lapangan tersebut. Rasulullah bilang apa? Atarji'una kuffaran
yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Apakah kalian ingin kembali menjadi kafir? Ya, perpecahan ini Rasulullah kategorikan sebagai kekafiran. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi menjadi orang-orang yang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu termasuk daripada orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok ya, bangga dengan kelompoknya. Ini yang Allah katakan, jangan kalian menjadi kaum musyrik. Jadi kalau dulu orang menjadi musyrik karena menyembah berhala, kalau sekarang menyembah itu ya kedudukan, menyembah, mempertuhankan, itu tadi kelompok, mempertuhankan golongan. Nah inilah yang disebut jahiliyah kembali, dan juga ini kemusyrikan. Dan juga ini adalah yang disebut, yang sering Rasulullah ingatkan, laisa minna man mata ala asabiyah, bukan dari umatku kalau orang yang mati ya karena asabiyah. Aduh, ada sahabat yang bertanya, apakah termasuk asabiyah ya Rasulullah kalau seorang dia cinta kepada kaumnya, kepada bangsanya, kepada sukunya, kepada kelompoknya? Rasulullah bilang bukan itu, ya, bukan itu yang dimaksud asabiyah. Ini ada di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, walakin minal asabiyah yansura rajulu qaumahu 'ala dzulmi. Akan tetapi yang dimaksud asabiyah adalah kalau dia menolong kelompoknya, kaumnya, sukunya itu walaupun dalam keadaan zalim, walaupun salah. Dan ini juga pernah dilontarkan oleh Imam Ali, laisa minal asabiyati ayyuhibbal mar'u qaumahu. Bukan termasuk asabiyah kalau orang cinta kepada kaumnya, orang cinta kepada kelompoknya, misalnya cinta kepada bangsanya, cinta kepada sukunya, itu fan-fan aja, nggak masalah ya. Tapi kalau dia kalau dia melihat kejahatan yang ada di kaumnya itu lebih baik dari kebaikan orang lain, ya, melihat kejahatan yang ada di kaumnya dianggap itu kebaikan, atau keburukan keburukan yang ada di kaumnya dianggap kebaikan, sementara kebaikan di kelompok yang lain dianggap keburukan, itulah yang disebut asabiyah. Nah ini semuanya hal-hal seperti ini yang akan menyulut perpecahan ya. Dan ini kita sekarang ya agak sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insaf tidak, kita sadar tidak ya bahwasanya ini akan mengakibatkan perpecahan di antara kaum muslimin kalau kita tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang melarang kita dari perpecahan ini, melarang kita bersifat asabiyah, melarang kita berlaku tidak adil, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selalu mengingatkan satu sama lain dengan at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita dalam naungan dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Om Krisna. Ya, mudah-mudahan ulama kita menyadari akan upaya yang tidak baik ini dan tidak terpancing untuk diadu domba. Oke, terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa, saya Muhammad Krisna, Ustaz Isa, Anis Malim, dan Ondi Saputra. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.